Ya pasti dah, kalau dalam sidang itu selalu minta keringanan. Tapi menurut saya kan hukuman yang dilimpahkan untuk Medina itu sudah cukup ringan, karena 1,5 tahun aja kan, belum nanti dipotong-potong waktu putusan. Ya itu sebenarnya saya juga nggak begitu puas sih, tapi ya gimana lagi, itu kan keputusan dari majelis hakim dan Pak Jaksa. Pegang apa enggak? Boleh pegang. Boleh enggak? Boleh. Boleh enggak? Ada enggak aja. Boleh. Emang kudu dipegang, Bang? Dari atas atau dari bawah? Bebas. Coba Abang semana? Segitu. Ya cukup. Paling. Enggak. Oke. Kita tentang Ica dulu ya, Bang ya? Iya boleh. Karena ambil foto gue satu ya. Apa, Bang? Ambil foto satu ya. Ya, Bapak. Kalau nggak, Bang, ini motoin kita bertiga. Paling. Oke. Bang Ramzi mungkin boleh dikomentari hari ini sudah sampai mana tahap pihak kasus Ica dan MZ? Untuk saat ini tadi saya lihat di persidangan, mendengar informasi dari tim kantor saya bahwa hari ini sudah sampai tahapan replik. Replik itu adalah tanggapan dari kejaksaan terhadap pledoi yang dibuat oleh penasehat hukum terdakwa, yaitu Medina Zain. Tanggapannya, pledoinya kemarin katanya ditolak oleh JPU, bagaimana? Ya artinya JPU tetap pada pendiriannya, pada tuntutannya. Jelas karena apa? Karena korban sejauh ini Mbak Ica tetap pada pendiriannya ingin meneruskan perkara ini sampai tuntas. Seperti itu. JPU menuntutnya apa sih, Bang? Tuntutannya yang saya dengar kemarin 1 tahun. Ada subsidiar denda 200 juta, subsidiar 6 bulan kalau nggak salah ya. Seperti itu. Melihat tuntutan JPU dari pihak Ica sendiri seperti apa, Bang? Kita menilai apa yang dilakukan JPU sudah sangat baik, walaupun jauh dari tuntutan yang ada dalam pasal tersebut, yaitu 4 tahun. Tapi kita mengapresiasi apa-apa yang didapatkan JPU dari hasil persidangan. Jadi walaupun tuntutannya setahun jauh di bawah dari ancaman hukuman yang 4 tahun, kita mengapresiasi itu. Melihat pembelaan dari terdakwa sendiri, Bang, atau pleidoinya, Bang, seperti apa, Bang? Ya artinya setiap terdakwa, setiap penasehat hukum punya alasan-alasan tersendiri. Tapi yang saya lihat di situ unsur-unsur pasalnya sudah semua terpenuhi, sehingga alasan penasehat hukum untuk mematahkan tuntutan jaksa atau dakwaannya tidak bisa dipenuhi. Dan saya yakin bahwa hakim akan memutuskan terdakwa Medina Zain bersalah dengan hukuman mudah-mudahan bisa melebihi tuntutan yang ada. Oke, Pak. Kemarin kan MZ membaca pledoinya sendiri, Bang. Dia juga sempat menyampaikan maaf terhadap korban. Kak Ica sendiri bagaimana, Bang? Ya, Ica menyampaikan juga kepada saya, dia memohon maaf. Pada saya pun Medina juga meminta maaf, tetapi Ica tetap pada pendiriannya bahwa perkara ini sudah selanjut sampai ke persidangan. Bahkan waktu terakhir Ica di persidangan pun bagaimana pengacara terdakwa dan terdakwa mengejar pengakuan Ica dan bagaimana memperlakukan Ica di persidangan, itu menjadi penilaian tersendiri terhadap Ica, sehingga Ica makin yakin mantap bahwa perkara ini harus lanjut terus. Artinya ketika waktu di pertemuan, ketika Ica sebagai saksi, harusnya di situ momen yang paling krusial menurut saya bagi terdakwa untuk bisa meminta maaf, bukan mencari-cari alasan untuk membebaskan dirinya. Di luar itu, Bang, tapi ada komunikasi nggak sih, Bang, dengan pihak MZ juga atau meminta maaf secara langsung? Ya terakhir ada, sampai saat ini belum ada karena kan MZ tersendiri di tahanan, artinya tidak bisa melakukan komunikasi. Yang terakhir komunikasi sama saya adalah ya suaminya. Ada mencoba perdamaian nggak sih? Ya artinya dari awal
kita sudah berusaha berdamai berulang-ulang kali. Bahkan kalau Mbak mengingat ketika ada perdamaian waktu itu, bahkan Ica difitnah lagi. Dinyatakan bahwa Ica menganiaya sampai akhirnya Ica dilaporkan lagi ke polisi. Yang mana laporan tersebut ternyata tidak terbukti dan kita buat laporan balik. Nah, di sini sebenarnya Medina Zain masih ada satu lagi perkara, yaitu laporan palsu yang dilaporkan Mbak Ica. Nah, saya melihat sepertinya Mbak Ica juga punya sisi kemanusiaan. Saya tidak tahu apakah ini bisa lanjut apa tidak, apakah ini cukup menjadi pelajaran bagi Medina, hanya satu perkara ini saja yang lanjut. Berarti sebenarnya Kak Ica ada tuntutan lain gitu ya Bang ya, tapi tidak dilanjutkan atau bagaimana Pak? Nah, tuntutan lain kan artinya tidak ada, artinya kan permintaan maaf dan seterusnya kan sudah lewat. Dan kemarin kan Mbak Ica juga menyampaikan bahwa Medina agar menyelesaikan masalah-masalah kepada yang lain-lainnya. Banyak teman-teman yang menjadi korban, banyak orang-orang yang menjadi korban tapi tidak melaporkan hal ini untuk bisa diselesaikan. Ternyata tidak dilakukan oleh Medina Zain. Nah, kaitan mengenai laporan palsu tersebut itu sebenarnya sudah sangat telak. Artinya Medina melaporkan Mbak Ica melakukan penganiayaan, senyatanya tidak ada penganiayaan. Nah, itu nanti yang akan menjadi pertimbangan Mbak Ica, apakah dilanjutkan lagi untuk Medina terhadap kasus yang lain. Tapi sejauh ini Kak Ica puas gak sih Bang? Ya, artinya bukan masalah puas atau tidak puas ya. Yang di sini adalah bagaimana menegakkan keadilan. Ya kan, mendapatkan kepastian hukum, yang mana Medina waktu itu sangat amat keterlaluan melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik sehingga mengganggu sekali psikisnya Kak Ica sendiri. Kemarin kan MZ membaca pleidoinya sendiri Bang, dia juga beralasan bahwa dia seorang ibu, dia mempunyai anak, dia juga sempat mengalami gangguan jiwa gitu Bang. Dan setelah pledoi tersebut juga dia jatuh pingsan. Mungkin tanggapan dari pihak Kak Ica Bang? Ya, itu mengenai jatuh pingsan, menurut saya mungkin karena kelelahan atau keletihan dan capek mengikuti persidangan. Artinya memang ya inilah resiko, inilah yang harus ditanggung oleh seorang terdakwa ketika berani berbuat tindak pidana. Kaitan mengenai anak, ya Ica pun juga sama memiliki anak. Bagaimana dahulu Medina memperlakukan Ica seperti apa sehingga Ica membuat laporan polisi. Ya, artinya itu menjadi tabur tuai. Ya, itu yang ditabur sama Medina, ya itu ialah yang dituai oleh Medina. Lanjut. Rolling. Bang Ramzi, mungkin boleh update-nya mengenai kasus Mbak Uci dengan KMZ, sudah sampai mana tahapannya? Untuk persidangan Mbak Uci juga sudah sampai pada tahap sama dengan kasusnya Mbak Ica, bahwa sudah replik. Nah, sudah replik, tinggal menunggu duplik dan putusan. Artinya nanti kita lihat apa putusan yang diterima oleh Medina Zain. Tetapi ada juga satu perkara yang nantinya akan menyusul, yaitu perkara penipuan tas di Surabaya. Ya, dan sudah menjadi P21, dan sebentar lagi mungkin setelah putusan perkara di Jakarta sudah selesai, sudah tuntas, ya ini akan menjadi perkara baru, babak baru terhadap penipuan tas yang yang diberikan palsu sama tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh Medina. Oke, berarti mungkin boleh kembali diulas Bang. Berarti ada 2 laporan Kak Uci dari jalan, yang pertama ini yang sekarang boleh Iya. apa Bang? Kalau untuk laporan Mbak Uci yang di Polda Metro Jaya kaitan pengancaman. Saya ulangi, untuk laporan Mbak Uci kaitan pengancaman, pasal yang disangkakan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Yang mana pengancaman itu terjadi ketika Mbak Uci melakukan penagihan, meminta pertanggungjawaban kepada Medina Zain, tetapi yang didapat malah pengancaman. Bahkan Mbak Uci pun dilaporkan juga di Polda Surabaya. Inilah modus-modus yang dilakukan oleh
pihak terdakwa yang selalu menakut-nakuti korbannya dengan membuat laporan balik, dengan mengancam dan seterusnya, sehingga Mbak Uci tetap membuat laporan polisi di Polda dan akhirnya sampai saat ini sudah berjalan dan saat ini sudah tuntutannya 1,5 tahun. Oke. Melihat tuntutan tersebut, respon Mbak Uci Bang? Ya, kalau saya lihat dari beberapa respon Mbak Uci, beliau ya merasa kurang pas, kurang berkenan karena ancaman hukumannya 6 tahun. Beliau merasa kenapa begitu rendah karena beliau sampai sakit harus berobat ke luar negeri karena ancaman yang diterima oleh Medina. Bagaimana Medina waktu itu melakukan pengancaman, membuat laporan balik dan seterusnya. Melihat juga di pledoi yang sama, setelah itu Medina pingsan. Tanggapan dari Mbak Uci Bang? Ya, Mbak Uci bahkan tadi lihat statusnya dia menyatakan bahwa sekarang udah sehat-sehat aja, sudah kembali lagi bersidang Medina. Ya, artinya itu bagian dinamika dalam persidangan. Saya tidak bisa menanggapi bagaimana perasaan langsung Mbak Uci. Kalau saya menilainya adalah itu adalah bagian dinamika persidangan yang mana menanti persidangan mungkin belum makan atau konsentrasinya terlalu banyak, buyar dan segala macam. Berarti Mbak Uci siap sudah melayangkan gugatan juga di Surabaya dan Bukan gugatan, sudah membuat laporan polisi dan laporan polisi sudah diproses dan sudah P21. Artinya siap disidangkan. Karena Surabaya masih menanti terdakwanya yang masih disidang di Jakarta, jadinya nanti Polrestabes Surabaya pasti akan mengambil terdakwa untuk bisa dipertanggungjawabkan ke Kejaksaan Negeri di Surabaya untuk dihadapkan di persidangan. Nanti prosesnya seperti apa, nanti Polrestabes Surabaya akan menjemput setelah selesai putusan dari Jakarta. Oke, Bang. Sejauh ini sudah ada belum sih Bang upaya mediasi di luar gitu atau Ya. perdamaian? Saya dengar ada upaya itu, tetapi Mbak Uci tidak mau kalau misalnya penyelesaiannya tidak tuntas. Artinya ada kerugian yang dialami Mbak Uci yang selama ini sudah disampaikan berulang-ulang kali. Tetapi bagaimana penyelesaian yang diterima oleh kita ya tidak ada, hanya omongan-omongan aja. Bahkan beberapa korban saya pun yang lain dari Mbak Uci yang mengalami kerugian dari dalam hal klinik kecantikan juga banyak yang sudah buat laporan polisi. Tetapi juga tidak diselesaikan juga laporannya. Oke, sudah mau tuntutan Bang, harapannya Kak Uci dan Sudah mau putusan, harapan besarnya ya artinya kita berharap putusannya mungkin melebihi dari tuntutan karena ancaman hukumannya di bawah jauh. Tetapi bagaimanapun juga kita menerima apapun yang menjadi hasil keputusan oleh majelis hakim karena itu adalah pertimbangan yang sangat bijaksana dari majelis hakim. mungkin boleh video call Kak Uci atau Kak Ica? Boleh. Ica dulu ya. Ica Uci bisa pas gitu ya? Minum boleh ya, boleh minum ya. Boleh sambil. Berarti yang OTW ini Surabaya? Bentar lagi ke Surabaya, yang udah pasti. Kalau Ica kayaknya yang laporan palsu kayaknya gua nggak mau mendahului lah, kayaknya nggak dilanjutin. Kasihan juga mungkin. Atau bagaimana? Cuma yang laporan palsu tuh telak sekali. Jelas itu. Iya. Itu jelas. Parah sih itu gue ikut preskon ya Bang, MZ Iya. di Tebet apa ya? Ah, Di Tebet. kurang ya. Mbak, ada wartawan mau wawancara sebentar. Boleh? Lanjut tidur ya. Ya, Mbak, kameranya jangan digituin, jangan diturun, dinaikin. Biar bajunya nggak begitu kelihatan, enggak. Nanti kelihatan. Nah, gini aja, ya gitu aja. Mbak, halo.
Aku Aini Mbak dari Gospot RCTI. Oke. Gimana kabarnya Kak? Maaf Bang. Pegang aja kalau Alhamdulillah, Gini puji ya. Tuhan. Landscape aja. Bang, keluar. Eh, Di landscape apa begini? Landscape aja. Bisa miring nggak? gimana ini? Bentar. Enggak. Tidur baru pulang. Bentar ya. Taruh aja kayak biasa aja tidak aja. Oh, di Ini. landscape ya? Iya boleh. Enggak, gue yang landscape atau Iya dia juga. Nah jadi kita Iya. sama-sama landscape. gini? Ayo Di- tatakin aja. Sebentar ya Kak, aku atur dulu. Balik ya? Biar cocok. Maaf ya Bang. Oke. Gue nggak usah ya? Abangnya gimana? Usah. Nggak usah ya? Segini, ini di sini dulu. Iya. Kak, boleh nggak Kak kepalanya dikasih space, dikasih ruang atas antara kepala kakak dan ruang handphonenya. Munduran Kak. Eh, Nah cakep, cakep. cakep. Oke. Nih, Emang putus-putus gini nggak sih? Iya, sinyal. Sinyal. Nah ini cakep, oke? Oke. Kakak apa kabar? sehat, apa kabar? Kak sudah menonton berita juga. Ini juga tahapannya juga sudah mau masuk replik ya? Sudah replik. Sudah replik. Besok replik. Melihat sejauh ini sama MZ bagaimana Kak? Repliknya saya belum tahu sih ya seperti apa. Belum dapat kabar. Sejauh ini saya lihat hari ini Medina ikutin sidang, berarti dia sehat. Kemarin kan dia jatuh pingsan kan. Ini mau gambar ini mau di sebelah sini? Nggak, udah di situ aja aman. Kemarin jatuh pingsan. Mungkin melihatnya seperti apa sih Kak? Dia juga kan kemarin pledoi-nya dibaca juga kan sempat meminta keringanan karena dia seorang ibu dan lain-lain. Mungkin tanggapannya seperti apa Kak? Ya pasti dah kalau dalam sidang itu selalu minta keringanan. Tapi menurut saya kan hukuman yang dilimpahkan untuk Medina itu sudah cukup ringan karena 1,5 tahun aja kan, belum nanti dipotong-potong waktu putusan. Ya itu sebenarnya saya juga nggak begitu puas sih, tapi ya gimana lagi, itu kan keputusan dari majelis hakim dan Pak Jaksa itu. Tapi untuk replik hari ini saya nggak tahu beritanya seperti apa gitu. Tapi kali ini tuntutan JPU tetap pada tuntutannya sih Kak. Iya, seperti apa ya? Coba saya dikasih tahu. Tetap ada tuntutannya bahwa 1 Tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Satu Menolak tahun. pledoi MZ. Menolak pledoi. Gimana Kak? Maksudnya, sorry. Replik itu kan tanggapan JPU atas pledoi MZ, ya kan Kak? MZ kan kemarin minta dibebaskan. Dia meminta maaf kepada Kak Uci dan Kak Ica, tapi dia meminta kebebasan dan menolak tuntutan JPU. Nah sekarang kan replik itu kan tanggapan dari JPU atas pledoinya MZ. Menurut JPU dia tetap pada pendiriannya untuk menghukum Medina 1,6 tahun. Tinggal besok berarti Duplik. jawaban balik dari MZ. Iya. Baru habis itu putusan. Sejauh ini kan sudah replik, JPU tetap pada tuntutannya. Tanggapan dari kakak seperti apa? Waduh, Pur. Ya siap. Apa? Ya, tanggapan kakak apa kak? JPU tetap pada tuntutannya 1,6 tahun dan menolak pledoi MZ yang minta kebebasan. Iya, harus salah dong. Kalau emang pledoinya MZ semua dikabulkan, bagaimana nasib saya gitu kan? Kalau kemarin dia alasan kangen anak, ya kan? Dia punya anak, saya juga punya anak. Bukan Medina aja yang punya anak. Saya juga ngirim anak saya ke luar negeri. Saya juga kangen sama anak saya, sama aja.
Justru selama 1 tahun lebih ini kan saya juga kena mental saya. Gimana? Kalau emang hukumannya cuma 1,6 sebenarnya kurang lah. Paling minim enggak 3 tahun, 5 tahun gitu harusnya. Berarti harapannya kakak harusnya berapa nih kamu gitu? Ya minim 3 tahun, 5 tahun lah gitu. Sebanding dengan apa yang dia ucapkan selama 1 tahun itu kepada saya. Gitu. Kemarin kan dia juga di hadapan majelis hakim menyampaikan maaf juga. Lalu di luar itu sebenarnya sudah ada nggak sih kak upaya-upaya perdamaian? Saya kemarin itu sudah preskon kira-kira 4 kali ya untuk membuka pintu perdamaian, tapi belum ada tuh. Belum ada etika gimana mau damai, ada yang menghubungi saya, nggak ada tuh. Berarti kan dia nggak mau damai, itu aja kan. Saya sudah membuka pintu damai untuk Medina, warganya juga mungkin Medina nggak melihat. Saya sudah membuka pintu damai untuk Medina, intinya pasti warganya juga mendengarkan, melihat. Tidak ada yang menghubungi saya tuh, berarti kan nggak mau damai. Nah, sekarang dia pledoi minta keluarkan dari hukumannya dia. Gimana ya ngomongnya ya? Sedangkan dia nggak ada etika baik, hanya minta maaf. Ya minta maaf ya, setiap orang bisa lah minta maaf dari kapan hari kan dia minta maaf, tapi maafnya dia kan selalu diulang-ulang lagi dengan kata-kata yang sama. Ya kan, ngancam, menghina, ngecek, gitu terus. Segini berat frame-nya? Aman. Oke. Satu pertanyaan lagi bang. Oke. Kalau mungkin kalau boleh minta tanggapannya, katanya Bang Ramzi juga mas selagi berjalan juga laporan di Surabaya ya kak ya. Itu laporan itu. Iya. Sorry kak, kepalanya kepotong. Boleh dikasih space lagi? Oke. Soalnya nanti kakak kepotong. Oke siap. Segitu. Lagi munduran lagi. Munduran lagi kak kameranya atau kakaknya? Gini, Nah, gitu lagi. Ya, gini ya. Iya, mungkin Kak, atas laporan di Surabaya Kak, seperti apa Kak? Kebetulan hari ini saya pergi ke Polrestabes. Dari Polrestabes sudah mengirimkan surat ke mana itu Pondok Bambu untuk mengirim surat untuk membawa Medina ke Surabaya, gitu. Ini tetap dilanjutkan nggak sih Kak? Karena kan MZ juga kan sepertinya atas kasus ini aja sudah meratap gitu ya Kak ya? Jadi harus hadapin dong, kan saya sudah ada etika baik. Ya kan, saya buka pintu perdamaian. Kan saya sudah jelaskan lebih detail di preskon itu. Mumpung belum terlanjur Surabaya. Di sini kan Surabaya juga pelimpahan kan. Pasti kan mau tidak mau Medina dari Jakarta dijemput untuk ke Surabaya. Tapi saya buka pintu perdamaian nggak ada etika baik untuk telepon saya kayak atau menghubungi saya kayak gimana gitu, nggak ada. Nah terus gimana? Saya harus gimana lagi? Masa saya ngerengek-rengek? Nggak juga kan? Yang punya masalah kan Medina bukan saya. Yang harus berjuang untuk sebenarnya berjuang untuk mencari perdamaian itu kan dari pihak Medina, bukan saya. Saya hanya membuka aja sih. Karena kenapa? Sorry. Karena sebentar lagi saya mau ke Amerika lama. Karena itu saya buka pintu perdamaian. Kalau saya sudah di Amerika, saya sudah nggak ada waktu lagi untuk ngurusi Medina. Males, capek. Oke, Kak, mungkin harapannya seperti apa sih Kak? Atau sudah menutup pintu perdamaian Kak? Karena kan sampai saat ini juga tidak ada etikat baik dan ini juga kasus Surabaya mau berjalan, bagaimana Kak? Sebenarnya kemarin-kemarin itu ya berapa ya? 2 minggu lalu kan sudah mulai preskon gitu kan, udah gitu buka pintu perdamaian. Tapi sejak pledoi itu Medina mengelak semua, jadi emosi kemarin itu, emosi gitu. Jadi ya akhirnya ya, tapi saya tetap aja buka pintu perdamaian sampai Oktober. Udah setelah itu nggak ada. Saya mau pergi ke Amerika. Berarti masih waktu ya?
Kalau emang nggak ada itu nggak ada etika baik dari keluarganya juga untuk membantu Medina, saya anggap ya udah bubar. Proses hukum tetap berjalan. Itu ya Bang Ramzi. Oke. Bang Ramzi ya. Siap. Kak Uci, terima kasih banyak ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Kak Uci, kapan-kapan boleh dong aku janjian. Gimana? Kak Uci di Jakarta kah? Sering di Jakarta, nanti janjian lah. Boleh nggak sih minta Ya kontak minggu Kak depan Uci? Jakarta tunggu Boleh, putusan boleh, Medina. boleh. Boleh nggak sih minta kontak Kak Uci? Mau nyatet nih. Boleh. Boleh, minta Bang Ramzi. Oh iya siap. Catat Catat berapa? ada 08 0822. 22. Makasih Bang. Siap, Mbak. Dah. Doi tinggal di Surabaya berarti? Surabaya, tapi kadang ke Jakarta.